Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan dalam news update. Sandiaga Uno terdengar kabar akan segera berlabuh di Partai P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Ini sebuah klaim dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sendiri, bahwa Sandi akan bergabung ke P3 katanya. Ini menarik karena memang mungkin ini sebuah pilihan karena memang begitu sesaknya ya atau padatnya tokoh-tokoh politik di Partai Gerindra, dan memang mungkin Sandi harus menjadi seorang tokoh, karena memang Sandi 2019 merupakan salah satu tokoh elit politik nasional ya, karena sebagai calon wakil presiden dan mantan wakil gubernur ibu kota DKI Jakarta. Jadi mungkin Sandi sudah merasa sudah begitu padat di dalam partai besar, dan memang sepertinya Sandi lebih dibutuhkan di P3 karena memang energi dan figur serta kemampuan Sandi. Jadi memang banyak hal yang kemudian seandainya Sandi jadi bergabung atau berlabuh di P3, itu banyak hal yang mungkin dipertimbangkan oleh Sandi, dan memang banyak teman-teman Sandi di P3. Salah satunya memang ketua sebelumnya ya, ketua umum P3 sebelumnya Suharso Mono Arfa itu memang itu masih keluarga dengan Sandi gitu. Dan juga Sandi adalah seorang pengurus Kadin dulu, dan kita tahu bahwa ketua P3 saat ini Mardiono itu juga seorang pengurus Kadin ya. Jadi kedekatan ini tentu saja sudah terjadi sebenarnya. Dan memang kalau kita lihat juga ada bagusnya Sandi pindah partai, karena memang energi Sandi itu cukup besar sebenarnya, namun terlihat tenggelam di Partai Gerindra gitu. Karena mungkin Prabowo memang masih dijadikan sebagai patron atau tokoh utama dari Partai Gerindra itu sendiri. Potensi Sandi memang cukup besar gitu. Namun sayang di Gerindra itu terlihat memang Sandi seperti kehilangan peran gitu. Jadi terlalu banyak memang. Sandi memang sebenarnya tokoh baru juga di Gerindra gitu ya. Jadi wajar kalau kemudian padatnya atau banyaknya tokoh di Gerindra mungkin membuat Sandi terlihat tidak berperan gitu. Dan mungkin ini adalah pilihan terbaik seandainya Sandi bergabung ke P3. Ini adalah sebenarnya pilihan terbaik buat Sandi, itu kemudian menjadi tokoh kembali. Karena memang P3 saat ini memang membutuhkan figur-figur yang cukup hebat, yang punya popularitas tinggi, elektabilitasnya juga tinggi, dan kemampuan profesionalisme. Sandi memang terlihat sudah lebih total ke dunia politik itu, dan itu memang sudah saatnya Sandi menjadi salah satu top leader di partai politik Indonesia saat ini. Jadi bergabungnya Sandi ini jika benar terjadi, ini tentu saja menjadi satu tambahan kekuatan untuk partai P3 agar bisa bertahan di parlemen threshold, karena memang
banyak survei menemukan saat ini P3 memang diambang kritis ya. Jadi dianggap tidak lolos parliament threshold karena cuma berada di kisaran 2% gitu, 3% gitu, kadang 1, sekian persen gitu. Nah, dengan bergabungnya Sandi ini tentu saja bisa menambah kekuatan P3 agar bisa bertahan dalam parlemen threshold gitu, yaitu tetap berada di kisaran 4% itu, atau 4%, sekian gitu. Kalau kita lihat memang sebenarnya pada Pilpres 2019 yang lalu yang telah berakhir, Sandi kemudian sedikit rehat ya, tidak langsung menjadi menteri seperti Prabowo. Nanti Sandi masuk pada beberapa waktu kemudian, pada tahun pertama kalau nggak salah, Sandi menerima ajakan dari Presiden Jokowi untuk masuk di dalam kabinet Presiden Jokowi sebagai Menteri Pariwisata. Nah, Jokowi sendiri dan Sandi sebenarnya itu sama-sama dulu masuk dalam kepengurusan atau anggota HIPMI ya, Pengusaha Muda Indonesia. Jadi kalau kita lihat juga memang Sandi masuk kabinet dalam Menteri Presiden Jokowi itu juga sebenarnya yang saya sempat dengar itu bukan rekom dari Partai Gerindra, tapi memang Presiden Jokowi meminta sendiri Sandi agar mau menjadi Menteri Pariwisata, dan kemudian Sandi menerima itu. Nah, saat itu Sandi masih tetap sebagai pengurus Gerindra hingga hari ini, dan terdengar kabar memang Sandi sepertinya akan berlabuh ke Partai P3, karena memang kalau kita lihat juga intensitas Sandi mengisi acara P3, kemudian acara-acara lainnya dari Partai P3 itu juga memang satu tanda memang sudah terbangun hubungan yang baik antara P3 dan Sandi. Jadi ini cukup menarik juga, karena kalau kita lihat juga dulu Sandi seorang itu aktif di ormas ya. Jadi Sandi seorang pengurus Syarikat Islam dulu di bidang kalau tidak salah itu kepala bidang ekonomi ya, itu di ormas itu. Dan kita tahu sendiri bahwa P3 sendiri adalah satu partai legendaris Indonesia yang memang dulu cukup besar ya, sebelum banyak persoalan internal gitu. Jadi dulu itu Golkar, PDI, kemudian P3 itu. P3 ini adalah partai fusi ya. Dulu NU bergabung di situ, ada orang-orang Muhammadiyah, kemudian orang-orang Syarikat Islam itu. Jadi ini semacam dulu adalah fusi dari ormas-ormas kebangsaan, ormas-ormas Islam nasionalis yang kemudian membentuk satu partai politik, karena di zaman Orde Baru itu semua disederhanakan, kalangan nasionalis ada PDI, kalangan Islamis nasionalis ada P3, kalangan nasionalis yang satu ada Golkar ya saat itu, golongan karya. Jadi nah, di masa Orde Baru PDI itu sering koalisi dengan P3 karena memang sama-sama oposisi gitu. Terutama dulu pernah ada di Solo ya, kota Solo itu ada namanya duet Mega Bintang. Jadi Megawati kemudian dari PDI membentuk PDI Perjuangan. Nah itu ada satu koalisi yang namanya Mega Bintang, duet Mega Bintang. Bintang itu Sri Bintang Pamungkas itu salah satu tokoh P3 di kota Solo, dan Megawati tokoh PDI Perjuangan di Solo Jogja gitu. Jadi
kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum Islam ini memang sudah terjadi di zaman oposisi mereka terhadap rezim Orde Baru saat itu. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya memang seperti itu gitu. Kita lihat juga Soekarno sendiri dulu belajar dan seorang kader Syarikat Islam ya di masa pra kemerdekaan sebelum muncul Republik Indonesia, masa pra kondisi kemerdekaan. Soekarno sendiri seorang kader dari Syarikat Islam yang langsung dikader oleh Hos Cokroaminoto atau Haji Umar Said. Itu kemudian Soekarno sendiri juga menjadi anggota Muhammadiyah dan pernah menjadi guru di salah satu guru di sekolah Muhammadiyah gitu. Dan kemudian Soekarno membentuk PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Nah, dan kemudian pada perkembangannya rezim Orde Baru jatuh, muncul rezim Orde Lama jatuh, kemudian muncul rezim Orde Baru gitu. Jadi dulu yang agak berseteru itu kan PNI dan Masyumi. Jadi Masyumi ini juga sebenarnya banyak orang-orang Syarikat Islam di situ, ada orang-orang Nahdlatul Ulama atau NU, dan juga ada orang-orang Muhammadiyah, orang Persis, banyak. Jadi dan itu adalah partai besar di zaman Orde Lama, PNI dan Masyumi. Jadi kursinya itu sangat banyak ya di parlemen Indonesia saat itu. Dan kemudian jatuhlah Orde Lama, muncul Orde Baru. Jadi itu difusi ormas-ormas Islam itu tidak membentuk partai-partai seperti zaman Orde Lama, tapi difusi menjadi namanya P3, Partai Persatuan Pembangunan. Di situ banyak orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Syarikat Islam itu. Dan ini partai ini bervisi nasionalis juga sebenarnya. Jadi agak lucu juga sebenarnya, bingung. PNI sendiri itu partai nasionalis yang didirikan oleh Soekarno gitu ya. Ada juga Marhainis itu. Soekarno yang membawa Marhainis ajaran itu ya. Namun Soekarno sendiri basicnya seorang aktivis atau kader Syarikat Islam di zaman pra kemerdekaan, sebelum kemerdekaan. Bahkan lambang PNI yang banteng menanduk itu adalah lambang Syarikat Islam. Itu sebenarnya orang jarang tahu gitu. Jadi Syarikat Islam itu punya dua lambang, bulan bintang, bulan sabit, dan banteng menanduk yang dipakai oleh Soekarno, logo partai PNI. Dan itu diminta ke gurunya Haji Umar Said atau Hos Cokroaminoto untuk dijadikan lambang partai PNI yang dia dirikan oleh Soekarno sendiri. Dan lucu juga yang temannya Soekarno yang juga banyak orang-orang Syarikat Islam juga mendirikan partai namanya Masyumi. Banyak orang alumni Syarikat Islam di situ. Jadi ini, dan Syarikat Islam sendiri juga ada partainya, Partai Syarikat Islam Indonesia. Kemudian NU juga membuat partai di zaman itu, tahun 1955 itu ikut pemilu semua. Partai NU namanya. Nah, di zaman Orde Baru karena rejim saat itu ingin menyederhanakan semua agar bisa mungkin dikontrol ya, bisa saja karena strategi dari rejim saat itu. Jadi disederhanakanlah partai-partai ini, kelompok atau berbagai ideologi ya. Nah, di situ yang banyak kalangan Islam nasionalis itu dibikin fusi namanya P3 gitu. Dan kalangan nasionalis itu ada namanya PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Sebelum ada PDIP ya, sebelum ada P perjuangannya itu nanti zaman-zaman mendekati tahun reformasi 98 itu mulai muncul namanya PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri bersama suaminya Pak Taufik Kemas gitu.
Jadi memang sebenarnya dunia partai politik Indonesia itu sebenarnya sudah hal biasa itu berbeda, dan bahkan dulu mereka bekerja sama. Itu namun lucu jika saat ini kemudian itu dipolarisasi dan perbedaan itu dikapitalisasi untuk dijadikan bahan permusuhan. Tentu saja itu lucu, tidak sesuai dengan sejarah politik bangsa Indonesia itu. Dan ketika Sandi berlabuh di P3, tentu saja ini bagian dari kisah masa lalu, di mana Sandi sendiri juga bagian dari keluarga politik di masa lalu, antara nasionalis dan Islam, Islam dan nasionalis gitu. Intinya adalah bicara tentang kebangsaan Indonesia, kemajuan Indonesia. Sandi lebih dibutuhkan di P3 karena energinya masih sangat muda dan cukup sudah memiliki pengalaman, dan mungkin ini adalah bagian dari proyek penyelamatan P3 dari jurang parliament threshold itu. Masyarakat mungkin menunggu ini seperti apa beberapa hari ke depan, karena sepertinya masyarakat juga melihat potensi Sandi seharusnya menjadi tokoh di partai politik. Sayang kalau hanya dijadikan anggota tapi tidak memiliki peran itu. Mungkin P3 lebih membutuhkan peran Sandiaga Uno daripada partai sebelumnya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesiaku.